Yang kita obrolin juga yang sedikit hot. Karena teman India hot ini adalah Dokter Boyke. Halo Indi. Dok, seberapa penting sih seks untuk orang-orang yang sudah menikah dan di atas 50? Sangat penting dan tidak boleh berhenti ya Indi. Even cuma seminggu sekali, nggak perlu sampai harus masuk kok. Ih, nggak enak atuh. Makanya Miss V-nya itu kan seperti sumur. Coba aku lihat. Aku masih dok. Mohon maaf ya, longgar lah, kayak jalan tol lah. Astaga. Udah gini dok, udah gitu ya. Saya tuh kan ya Saya juga sebagai... banyak ibu-ibu semuanya pada ngeliatin ke aku kayaknya gini. Ya tolong tanyain dong, tolong tanyain. Orang kayaknya sekarang sudah seperti menormalisasikan hadirnya anak tanpa menikah. Ini kalau kondisi kayak gitu gimana ya dok? Kalau kamu sampai kecanduan itu, game over. Aku tuh nggak tahu kenapa hari ini beda gitu. Karena teman Indi di hari ini bedanya adalah dari sekian banyak tahun yang udah dilewati, hari ini bisa ketemu juga. Terus yang lebih beda lagi hari ini lebih panas ya. Karena mungkin yang kita obrolin juga yang sedikit hot. Karena teman Indi yang hot ini adalah Dokter Boyke. Halo Indi. Apa kabar Dokter Aduh. Boyke? Jadi dulu pokoknya setiap kita ada acara talk show gitu pasti kan Dokter Boyke pemaparannya soal seks. Seks, Ya kan ya. semua all about sex, mau sama ibu-ibu kayak sama pelajar atau segala macam. Dan yang bikin kita tuh deg-degan Dokter Boyke tuh kan suka punya slide. Nah slide-nya itu yang kadang suka panas. Kita jadi makin melihat zaman kan pasti semakin maju ya dok, Berubah, zaman iya. berubah. Dokter Boyke punya cara sendiri untuk bisa menjelaskan kepada siapapun juga what is sex. Sebenarnya gitu. Especially sex education. Nah, ada judulnya itu lebih. Ini ya dok, boleh aja sekarang tahun 2025. Iya. Zamannya memang udah begitu. Tapi untuk seorang aku nih, as a mom, 2 anak laki-laki. Satu anakku yang paling besar aja 21 tahun. 22. Rafa berapa sih? 21 apa 22? 22 ya? Itu anak aku kan ya? Kok aku lupa Gimana umurnya. sih? Nah, jadi lupa umurnya. Umur 22, satu lagi 16 tahun. Dua-duanya cowok. Nggak gampang ngomongin soal seks ke mereka. Beruntungnya di sekolah, waktu mereka sekolah dulu, mereka udah ada bekal di sekolah kan suka Ya. ada sex Ya dong. education ya dok gitu. Ya. Nah cuma kan sebagai ibu, terkadang pengen ya suka, Anak lu laki udah itu tahu di mana sih? sebaiknya sama bapaknya, bukan sama ibunya. Nah kadang si bapak ini juga bisa diajak ngobrol. Ah. Mungkin juga berlaku sama teman-teman Ya, teman India yang ya. lain. Ada juga si bapak yang kaku. Ya sih. Rafa SD, terus SMP, itu udah mulai yang namanya mimpi wet dreams. Ya, wet dream. Ya kan? Ya. Pada saat waktu itu aja aku tanya, Rafa kamu tuh udah wet dreams belum sih gitu. Waktu dia masih SD atau SMP. Seingat aku ya, dia menjawab, kayaknya udah deh mah. Karena Ya, kan ternyata kita bisa lihat dari iya. suara. Dari pertumbuhannya Tapi ada yang bulu-bulu. sebelum akil balik juga udah wet dreams bukan dok sekarang? Sekarang itu umurnya pokoknya kalau kita lihat 12-13 tuh biasanya udah. Oh, oke. Gitu loh. Kalau anak yang nggak mau cerita kita mesti gimana? Ya, kita mesti ngelihat tanda-tandanya. Pertama, jerawatnya suka ada, terus timbul bulu-bulu, kemudian suaranya mulai berubah, ngebas. Iya. Kemudian juga yang mesti kita perhatikan adalah dia udah mulai tertarik kepada lawan jenis. Jadi Iya. malu-malu, udah malas melukin mamahnya. Biasanya dia udah lebih Oh itu udah lama kok jaim. anak-anakku udah nggak mau meluk aku. Tapi bukan karena dia nggak cinta, Dia sebenarnya malu. ada rasa malu gitu loh. Tapi perlu nggak dok untuk bisa membuat mereka nyaman kalau ditanya sama ibunya? Karena kan aku nggak ada anak perempuan ya teman Indi. Iya, menanyakan masalah seks ke anak laki-laki boleh saja, tapi memang yang lebih baik itu adalah ayahnya karena dia lebih mengerti tentang perkembangan anak laki-laki dibandingkan dengan ibunya. Cuman ibu itu kan lebih ketakutan-ketakutan yang apa ya? Dia selalu bawa gitu loh, Iya, takut iya. dia salah jalan atau tuh Benar. takut buntingin anak orang, Iya, takut benar. apa gitu kan. Jadi kadang-kadang lebih apa ya namanya lebih khawatir Lebih gitu pada loh. kekhawatirannya. Sesekali sih boleh gitu loh. Tapi boleh-boleh aja si ibu ini nanya kan ya dok? Boleh, nggak apa-apa, itu wajar sekali gitu loh. Dok untuk umur ABG 16 tahunan gitu, seberapa banyak sih frekuensi mereka bisa wet dreams? Tergantung. Kalau dia tidak onani, tidak masturbasi, dia itu bisa ya dalam 3 hari
cairan sperma penuh, kemudian dikeluarkan. Jadi bisa seminggu sekali atau 2 kali, dan itu normal. Tapi kalau dia onani, bahkan beberapa sampai nggak wet dream lagi karena sudah dikeluarkan dengan menggunakan tangan, gitu Kalau loh. tanpa onani hanya mimpi terus tahu-tahu keluar dengan Bisa sendirinya seminggu bisa? sekali, satu seminggu 2 kali. Dan itu adalah hal yang wajar dan normal Iya, pada iya. laki-laki. Dan kita mesti bahagia, oh udah wet dream berarti dia normal. Oh gitu. Gitu loh. Amin. Manuel, kamu normal. Jadi ada mekanisme 1 dengan mimpi basah, 2 dengan onani, 3 dengan hubungan seksual. Oh. Ini yang paling sehat alami ini. Oke. Jadi aman ya, Dok? Aman. Kan takutnya itu hal yang perlu aku tanya, nanti dia juga jadi bete. Udah dia mau nggak usah tanya, itu juga nggak aku niatin, dia keluar sendiri gitu dia bilang. Ya memang betul. Memang betul ya? Tapi kan karena kan kelenjarnya berarti berfungsi secara normal. Oh, iya, betul. 3 hari kelenjar spermanya kan ada testisnya akan memproduksi Iya, sperma. Dan kalau udah penuh mau dikeluarin gimana? Dok, emang sampai pria dewasa masih tetap bisa wet dreams? Masih bisa kalau dia misalnya jarang berhubungan seks dengan pasangannya. Kan banyak juga sekarang kan. Atau dia memang kecanduan dengan pornografi. Ih, serem banget. Sehingga akhirnya dia melakukan onani yang lebih sering. Ketika orang itu merasa dia terangsang, itu namanya yang dikeluarkan itu namanya hormon yang dikenal dengan dopamin. Iya, Hormon oke. yang membuat enak ya. Dan ketika untuk ejakulasi itu bukan hanya dopamin, dopamin, endorfin yang mulai rasa nyeri, oksitosin si hormon cinta, gitu loh. Serotonin yang membuat relaksasi juga. Iya, Nah, betul, betul. cuman yang harus dipikirkan itu adalah ketika kita terlalu sering, ya, karena onani misalnya, kenapa bikin kecanduan? Karena ketika otak ini dibanjiri oleh hormon yang namanya oksitosin, hormon cinta tadi, merasa aduh enak banget. Nagih. Itu nagih 1. Yang kedua adalah dia otak kiri dan otak kanannya tuh menjadi nggak nyambung. Misalnya Karena gimana? lobus frontalisnya itu menjadi disconnected, menjadi rusak gitu loh. Makanya Bisa gitu orang ya? yang kecanduan onani, dia tidak bisa meramalkan masa depan, dia tidak bisa memutuskan suatu keputusan dengan bijaksana, dan dia selalu akan nagih lagi Karena untuk nonton. ada rasa kenikmatan yang dia dapetin itu ya, Iya. Dok? Hormon dari oksitosinnya. Berhenti loh, berhenti, jangan sering-sering. Kalau sesekali itu dilakukan oleh remaja atau pria dewasa, boleh? Boleh, dari data penelitian kita mengatakan bahwa laki-laki yang sudah menikah yang masih onani itu sekitar 66%, jadi 2/3. Aku mesti ngecek ke rumah. Kemudian kalau perempuan 45%, itu penelitian ya. Oke. Jadi ada evidence base-nya. Oke. Dan itu hampir ditemukan di semua suku bangsa. Jadi kadang-kadang perempuan-perempuan yang apalagi yang mereka sulit untuk mencapai orgasme, mereka lebih suka untuk melakukan masturbasi atau onani. Karena dengan onani itu, apalagi kalau laki-lakinya kurang dalam tanda kutip ya kurang pinter, dia bisa tahu titik-titik mana yang dia bikin orgasme. Sementara si laki misalnya agak ejakulasi dini dan sebagainya. Dok. Makanya itu yang sering kita pikir buat laki-laki ejakulasi dini kita bikin Pro-Elki Glek itu juga adalah untuk mengatasi rasa minder. Karena beberapa laki-laki yang mengalami gangguan fungsi ereksi. Apa itu Pro-Elki? Pro-Elki itu kapsul untuk stamina dan tahan oke. lama. Itu produknya Dr. Boyke. Wiz Iya, sama asik. Wiz. Kalau Elki Glek itu 3 jam sebelumnya yang lebih instan gitu loh. Kalau Pro-Elki kan kapsul dia bisa diminum 2 kali 1 pagi sama sore. Tapi itu akan menjaga terus karena terutama buat laki-laki yang umurnya 30 tahun ke atas karena hormon Staminanya testosteron juga? itu udah mulai turun 1%. Oke. Itu aman, Dok? Nah, aman. Karena dalam Pro-Elki itu isinya cuma purwoceng, kemudian ada yang namanya jahe, Herbal. ada herbal, cengkeh juga ada, gitu. Kapulaga enggak dulu kan? Enggak, gitu loh. Oh gitu. Nah, Dok, ini kan bicara tadi sedikit menyinggung Gen Z ya gitu. Ini kan anak-anak sekarang maju banget ya, Dok ya. Iya. Sosial media, Yes. film mah udah nggak usah diomongin lah ya gitu. Ini orang tua mesti gimana ya? Maksudnya kita juga kalau dulu kan kalau pesan orang tua ke kita, ke anak-anak gampang. Lo pulang jangan bawa perut bunting ya kan. As Iya. simple as that pesannya ya, sesimpel itu. Cuma kan sekarang magerin anak-anak si Gen Z ini gimana ya, Dok? Bebas Yang gitu. pertama harus dilakukan adalah
tahapan hubungan seks itu kan KNPI. Masih ingat nggak? HNPI. Kissing, Oh, KNPI. necking, petting, intercourse. Oh iya benar. Kalau sampai KN saja udahlah. Gitu loh. Meskipun di dalam agama kan kadang-kadang nggak Iya, boleh. Tapi iya, kalau saya betul. bilang secara medis masih Iya. Masih normal. oke, ya udah. Yang penting nggak masuk. Asal cium tangan ya. Boleh. Yang kedua, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah mereka harus beritahu resiko-resiko kalau mereka melakukan itu. Nah, Iya. itu tugas orang tua ya. Satu, kamu perempuan. Perempuan tuh akan gak ada harganya kalau dia sampai melakukan hubungan seks. Iya sih. Karena dari hasil penelitian, masih 75% laki-laki Indonesia Konoha masih menghendaki istrinya perawan saat menikah. 25% mereka yang sudah moderat, yang biasanya sekolah di luar negeri, Iya, iya. mereka udah nggak peduli karena dianya juga udah nggak perjaka. Iya, gitu. betul, betul. Tapi kalau di Indonesia masih Iya. mengharap, even dianya juga kadang-kadang udah nggak perjaka. Betul. Iya, yang perempuannya dituntut tapi dia sendiri juga enggak. Jadi artinya apa? Artinya itu ditekankan. Yang ketiga, ya resiko. Terutama buat perempuan. Perempuan tuh kan bentuk alat kelaminnya, ya, misfinya itu kan seperti sumur. Coba aku lihat. Aku masih dok. Jadi akan mudah sekali terserang penyakit. Nah, meskipun dokter juga kadang-kadang membuat ya untuk mencegah pencuci vaginanya majakani supaya dia itu nggak gampang kemasukan apa yang namanya jamur, kemudian juga bakteri gitu diperiksa. Bahkan sampai karena kita sekarang udah mulai melihat Gen Z ini kan aktif ya. Kadang-kadang cebok di rest area, nah itu area kan kotor, jamurnya ada, E. coli-nya ada. Tapi mana kita tahu dok tempat yang bersih sama enggak? Nggak bisa, makanya dokter siapin namanya Wispray. Kayak gimana Spray itu sih? cuma di sprayin Coba pengen tahu, aja, ada ya nggak di kayak sini? gini nih. Nih ya, cuma di spray aja ke situ, nggak usah dicuci lagi. Jadi kayak kita kan zaman-zaman COVID di Gimana? tangan. Tapi kan itu mengandung alkohol. Ini khusus di situ. Jadi misalnya gini nih. Jadi tinggal dibuka, dibuka, kemudian disemprotin aja, udah. Mau lihat produknya boleh? Boleh. Kalaupun misalnya ya, mereka itu ingin pakai tisu aja, tisu basah atau tisu kering. Tapi nggak usah pakai air dari situ, karena air dari situ tuh jelek. Jadi ini gitu salah loh. satu yang bisa kita lakukan, Iya, apalagi di tempat umum gitu ya dok ya. Rest Jadi area, misalnya gini, ya, disemprot tinggal aja, disemprot. cucut gitu. Aja. Nah, udah. Tinggal lap aja pakai tisu basah, beres. Makanya saya tuh mengharapkan setiap tas wanita selalu ada ini yang namanya Wish. Nah, sampai saya bikin yang kecilnya, yang produk yang kecilnya Yang paling buat sebelah. traveling. Yang buat traveling, Punten yang tangan cuma kiri, 60 dokter. cc. Nggak apa-apa. Jadi kita tuh berharap dengan begini ini tidak akan ada lagi yang, bukannya tidak ada lagi ya, orang yang sampai harus keputihan sebegitu hebatnya. Ya karena orang kan nggak ada, cuman keputihan aja. Resikonya cancer. Iya. Ya, kemudian gampang sekali masuk HPV. Kemudian kalau jamur dan sebagainya juga sulit punya anak. Gitu loh. Apalagi dok, yang ini kan pengetahuan basic yang ini tapi pengetahuan penting basic, ya. Selain mencuci Iya. dengan ini intimate spray. Iya. Iya kan Kita ya dok? bikinkan yang namanya Femilove. Femilove itu kalau tadi dari luar, ini dari dalamnya. Ini buat yang sudah menikah nih ya? Yang sudah menikah. Oke. Ya, atau mereka-mereka juga yang mau menikah. Terutama bagi mereka-mereka yang beberapa karena alergi sering juga keluar keputihan. Yang sudah menikah itu komplain daripada suami. Kok udah, mohon maaf ya, longgar lah, kayak jalan tol lah. Astaga. Ya kan? Udah gini Kok ya nggak dok? berasa Udah gini dok? Udah gitu ya? udah. Nah, akhirnya kita bikin kan. Saya juga bikin sampai itu kita dapetin pohonnya itu dari Iran. Pohon apa dok? Buah majakani itu lebih banyak di produk di Majakani Iran. itu? Oh iya? Oh iya. gitu. Jadi kita buat. Ternyata kenapa? Di sana itu mereka menggunakan itu. Kalau habis melahirkan, habis Majakani. majakani. Ya. Ini juga kalau ini cairannya kan. Tapi Femilove ada itunya, kapsulnya. Kapsulnya. Dan itu boleh dikonsumsi sampai berapa lama? Mau sampai berapa lama pun karena itu herbal. Kalau ke herbal tuh saya selalu mengibaratkan kita makan sayur. Boleh dikonsumsi terus ya boleh, gitu loh. Karena sayur hanya dipadatkan, gitu loh. Ini kan kalau bicara reproduksi perempuan itu kan sangat kompleks banget. Kompleks ya dok Kompleks ya gitu. banget. Nah gimana supaya kita bisa punya edukasi yang
dari awal sudah kita dapatkan, udah tahu gitu, basicnya kayak di sini juga pasti punya anak-anak gadis perempuan ya. gitu. Apakah mereka perlu kita kasih pengetahuan tentang ini? Iya. Seberapa penting membersih, Anak-anak, jaga anakku sekarang kan sudah pada besar-besar. Aku dari awal sudah bahwa merawat kesehatan organ intim, merawat misfi bagi para wanita itu perlu, bukan hanya wajahnya, gitu loh. Termasuk misalnya mencukur bulu-bulu di situ, tidak boleh terlalu sampai gundul. Karena apa? Dia juga berfungsi untuk menahan daripada jamur atau kotoran-kotoran. Jadi nggak boleh terlalu licin, kayak abis dilaminating gitu ya dok. Terus kemudian juga untuk yang buat cowok-cowok juga? Apanya? Kalau buat trimming? Iya. Kemudian juga daerah selangkangan tidak boleh hitam. Kalau hitam, katakanlah daki itu kan banyak sekali kumannya. Nah, karena itu dekat ke situ, dia bisa masuk gitu loh. Jadi kemudian juga kita ada yang namanya apa? Parfum, ya. Apa? Parfum? Parfum. Parfum biasa yang bukan. Hah? Jadi ceritanya gini nih. Apalagi sih? Dokter hebat banget. Jadi aku suka sekali itu, obrolan dewasa. Umroh waktu itu sama si Didit. Didit lulus S2 waktu itu, anakku paling kecil. Dia pengen umroh sama aku. Nah, aku kan jalan tuh ke pasar. Dia ada apa sih parfum-parfum kok kecil banget. Ketawa-ketawa gitu pas aku nanya kan. What is this? Ketawa-ketawa. Terus akhirnya dia bilang, ini adalah parfum untuk daerah sekitar situ. Miu-miu. Jadi di Arab itu mungkin karena udaranya terlalu panas juga. Kadang-kadang daerah situ tuh baunya nggak enak. Iya. Nah, cuman apalagi aku setiap orang aromanya juga beda-beda ya dok. Tapi kan aku nyoba parfum yang di situ kok baunya rada-rada lah bau-bau kurma gitu. Kayaknya nggak cocok lah ya buat di kita ya. Nah, akhirnya aku bikin lah ATM, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Akhirnya saya bikin yang V-Fresh. Nah, V-Fresh ini adalah yang lebih fresh. Kalau kita pengen yang fresh daerah untuk daerah miunya ini, itu ya pakai itu. Fungsinya untuk apa? Bikin fresh? Bikin fresh daerah sini sama sih ketika mau hubungan itu si pasangan tuh lebih atraktif, lebih bergairah karena apa? Saya masukkan ke dalamnya feromon. Untuk menambah daya tarik. Jadi bukan lagi pasar ikan turun kiri, bukan gitu lagi ya? Udah nggak begitu lagi. Gitu. Ini disemprotin apa dioles? Disemprotin di daerah sini, tapi bukan disemprotin di situ ya. Di sekitar pusar lah. Gitu tuh aku mikirnya dari di situ juga nggak masalah, tapi biasanya juga di sekitar pusar boleh, gitu loh. Jadi ini fungsinya untuk menambah daya tarik si wanita agar si pria itu lebih bergairah. Aku pesen selusin ya Pak. Kita ini juga baru ya, namanya adalah passionate. Passionate itu adalah untuk gairah. Nah itu wanginya itu lebih kepada wangi jeruk. Ya, wangi-wangi yang bergamot gitu ya, buah-buahan seperti itu. Dan satu lagi yang ini nih dok, wild fantasy, untuk bisa berfantasi, yang wild fantasy itu. Aku dua lusin ya dok. Kalau wild fantasy ini wanginya lebih kayak jadi seakan-akan kita bercumbu di hutan, gitu. Nanti pas aku pakai ternyata salah sasaran, kan orang yang ngendusnya yang bukan aku. Sama, ini dua-duanya dikasih feromon juga. Gitu loh. Ini sebaiknya dipakai untuk keseharian atau seharian. Dan aku selalu bilang sama beberapa orang yang sering berhubungan dengan para klien, perawat, dokter, perempuan. Nah kita pakaikan itu supaya mereka tuh, aduh dokternya kok wanginya terkenang gitu loh. Jadi dia balik lagi. Demikian juga yang namanya marketing gitu loh. Yang banyak ketemu dengan orang-orang. Iya. Dokter menciptakan ini ya, berbagai macam produk. Itu karena tujuannya satu. Wish ini nih. Iya, Wish. Wanita Indonesia sehat harmonis. Karena jadi Wish itu ada singkatannya, wanita Indonesia sehat. Secara tubuh bagus, secara tubuh cantik, tapi tidak harmonis dengan pasangannya. Selangkangannya hitam. Kan dimatiin lampunya dok. Nggak bisa ngejepit lagi. Daerah di situnya agak berbau. Kemudian juga sudah tidak bergairah, tidak bergairah. Nah, kayak perimenopause kayak kamu nih. Udah mulai masuk. Aku kasih yang namanya Menohop. Menohop itu isinya dari Centella asiatica, purpurea. Ini herbal yang bisa mengembalikan orang menopause, jadi nggak usah minum-minum lagi yang namanya pil-pil kimia.
Air putih mau minum ini. Orang Indonesia itu sekarang menopause sudah mulai makin cepat. Zaman usia-usia saya tuh teman-teman itu usianya 50, sekarang tuh 48. Iya, banyak sekitar aku juga yang 40-an yang disebut udah dengan mulai. menopause dini. Iya, betul. Dengan ini menopause-nya diperlambat. Menopause sudah pasti terjadi. Tapi kalau bisa diperlambat, Kan aku perhatikan semua produk dokter ini terutama untuk perempuan ya. perempuan dan yang laki itu tadi Pro Elki Gluk. Oh, Terus satu Pronimel itu untuk laki-laki yang mungkin ngerokok, spermanya lelet, suka minum, begadang. oh coba kita satu-satu soalnya tim aku ini banyak cowok. Tadi juga mereka merasa kayaknya perlu mendapat Iya. pengetahuan di sini. Ini Kalau itu mah Elki Gluk 3 jam sebelumnya. Jadi rumahnya jauh, kena macet, kena segala. Tapi kan sampai di rumah kadang-kadang istri minta. Jangan sampai lelah itu dibawa sampai ke rumah. Ketika digelak, jadi gini ya, Dok. kan dia gelaknya itu kan nggak usah pakai apa-apa. Cuma tinggal dibuka, diminum seperti Ini itu. nggak bahaya. Nggak bahaya, isinya ginseng, beet, kemudian antioksidan, vitamin C. Coba. Kalau jadi kamu yang nyobain. Nggak bilang yang punya gua loyo ya, nggak cuma kan pengen pembuktian aja. Iya. Apakah dia mampu terus selamanya? Jadi kecapean itu bisa diatasi. Oh, karena dengan kecapean. itu. Cuman itu kan untuk yang sesekali. Tapi yang untuk rutinitas karena testosteron kita menurun ya Pro Elki. Yang mana, Dok? ini. Ini? Heeh. Oh. Ini aku minum juga. Sudah dari 20 tahun aku minum dari sejak ini diproduk. Ini fungsinya untuk Menjaga testosteron kita supaya tetap aman. Oh. Dan satu-satunya produk yang memang tumbuh-tumbuhannya berasal dari Indonesia, yaitu Purwoceng. Purwoceng itu hanya tumbuh di Dieng, kemudian Purwoceng? Iya, Purwoceng. Supaya bisa itu. ngaceng? Ya, mungkin kayak gitu kali ya maksudnya. maaf, Mam. Kemudian dia tumbuh hanya di sini, kemudian di pegunungan Dieng, itu Dieng, kemudian satu lagi Bromo. Karena basis aku seorang dokter dan Iya. seksolog, jadi kan aku tahu gitu loh. Betul. Apa sih keluhan-keluhan para istri? Karena aku mulai-mulanya kan sebagai dokter kandungan dulu kan. Betul, iya. Para istri kan selalu duduk, saya males banget kalau diajakin, kenapa cepet banget. Nah, mulailah tuh. Jadi dokter ya, ingat tuh apa mulai yang perlu. apa nih aku harus cari gitu loh. Dok, seberapa penting sih seks untuk orang-orang yang sudah menikah dan di atas 50? Sangat penting dan tidak boleh berhenti ya, Indi. Oh. Meskipun sampai usia katakanlah 70 dan sebagainya, even cuman seminggu sekali. Bahkan ya yang aku belajar dengan Profesor Coleman itu nggak perlu sampai harus masuk kok. Ih, nggak enak atuh. Makanya, tapi kan beberapa beberapa Terus cuma di pintu depan enggak. dong. Beberapa wanita kadang-kadang merasa sakit, terlalu perih, apalagi Iya, yang kalau sudah 70 sudah- tahun. iya, betul. Kedua juga ada beberapa yang sakit, misalnya kanker, apa gitu loh ya. Dan itu kita memang ciptakan juga krim-krim ya. Karena aku pikir nggak usah pakai krim yang aneh-aneh. Kamu pakai minyak zaitun, pakai minyak virgin coconut Iya, iya. aja udah bisa gitu loh. Tapi maksudnya tuh 70 tahun, kalaupun sampai yang lakinya kena diabetes kadang-kadang kan sampai ya tuh dipeluk aja, dicium aja juga udah cukup. Sebenarnya kan seks itu tujuannya memang orgasme ketika mencapai Iya, puncak gunung. iya, Tapi yang betul. dinikmati itu perjalanan ke gunungnya. Jadi seks it's not only about the perbuatannya Penetration, atau ya. penetrationnya, Tapi lebih pada affection, lebih pada pengungkapkan rasa cinta kita kepada pasangan, lebih kepada komunikasi intimnya. Gitu. gitu. Terkadang kan usia pernikahan kalau udah lama, Iya. terus kan mungkin dianggapnya udahlah, Iya. anak-anak udah gede. Oh, itu salah. Anak-anak Itu udah salah. gede, terus- Justru beberapa pasangan itu sering nanya ke saya, kenapa ya dok ya istri saya tuh nggak pernah minta lagi? Apa dia udah bosen sama saya? Coba. Saya tuh kan ya Biasanya juga sebagai, banyak ibu-ibu semuanya pada ngeliatin ke aku kayaknya gini, ya tolong tanyain dong, tolong tanyain. saya kadang-kadang suka mikir ya katanya, apa dia udah nggak cinta sama saya? Karena laki-laki tuh kalau diminta sama perempuan, dia tuh seneng banget sebenarnya dalam hatinya. Masa? Berarti gue tuh masih dicintai, berarti gue ini masih dibutuhkan. Kalau aku berarti dok, gua sih- kalau aku bukan merasa nggak cinta, udah males. Tuh kan, itu ciri-ciri premenopause juga. Oh. Hilangnya gairah. Makanya pakai Menohope. Nanti kalau kamu pakai Menohope doyan lagi. Aneh kan? Yang mana tadi dong? Yang itu, yang hijau tuh mana? Menohope. Aku pesen 2 ya. Oh gitu Jadi ya itu dok. ya Menohope tuh yang aku dapat dari dia, berlendir lagi, rasa sakit, sujud sholat yang kadang-kadang suka nggak enak itu bisa Sujud terbantu. sholat yang suka nggak enak pakai ini nih, mungkin ada ibu-ibu yang mengalami Iya. juga. Kemudian juga apa? Takut jadi centil ya nanti lama-lama dok, kan minta terus aku. Yang ya, rasa payudaranya udah mulai agak turun, kendor itu naik lagi.
Karena kan estrogennya kan udah diperbaiki, Iya, iya. tapi kan itu estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, purpurea dan Centella asiatica. Jadi sebetulnya sangat penting untuk Sangat yang penting sudah menikah, jadi kalau punya anak. sampai remaja itu kita pendidikan seks lebih banyak ya. Iya, Tapi iya, iya. pendidikan seks itu bukan hanya untuk itu aja. Ini, iya betul. Jadi harus juga kepada orang yang sudah menikah, reproduksi, untuk orang yang menopause, untuk orang sampai usia tua. Itu terus tuh. Makanya aku sering diundang pensiunan misalnya ya, pensiunan Ceritain abri-abri. dong Dok, pengalaman mereka apa Ya, aja? jadi mereka selalu mengatakan gitu loh. Kita juga pensiun tuh pengen tetap keker, ya mereka udah ikut sepeda, udah ikut apa, tapi kok masih Iya. kurang itunya, masih kurang gitu loh. Karena mereka kan berharap dengan olahraga itu mereka Staminanya tinggi lagi, sehingga seksnya tetap bagus. energinya Ternyata kok balik lagi. Ini saya bilang testosteronnya berapa? Kan secara 1% terus turun. Makanya testosteronnya itu mesti dipelihara. Anggaplah ini sebagai vitamin pro-LQ itu gitu loh. Oh iya ya, jadi mereka setelah minum itu ya pada umumnya sih testosteronnya naik. Ya dengan olahraga makin lebih baik lagi, aliran darahnya bagus, ya seksnya jadi bagus juga. Jadi itu seks bagus membuat segala sesuatu kehidupan Sesuatu dalam kehidupan juga akan menjadi jadi baik. bagus, segala sesuatu menjadi harmonis, dua-duanya merasa gue biarpun tua masih dibutuhkan oleh pasangan. Gitu Oh loh. gitu. Aku pikir udah deh, anak-anak udah gede ini Ya, udah enggak gitu. bisa begitu ini. Karena bagaimanapun itu seks kalau udah kan ada 3 fungsinya. Prokreasi, keturunan udah kamu kan udah punya. Iya. Rekreasi, nah Iya. ini yang kadang-kadang Rekreasi, Dok? rekreasi kan. Rekreasi yang cuma tinggal matiin lampu kan cuma ini satu-satu. Yang lain mesti bayar. Masuk wahana bayar, masuk betul. ini bayar, nonton film bayar. Rekreasinya itu kan. Iya, iya. Yang matiin lampu beres kan. Kemudian yang ketiga ekspresi cinta. Seks itu ekspresi cintanya, biarpun sampai tua kamu kan mencintai pasangan kamu. Dan pasangan itu senang kalau kita mengungkapkannya. Nggak bisa cuma I love you, I love you, I love you, udahlah aku I love you, cium tangan sini. Nggak begitu gitu. Ekspresi yang paling bagus itu adalah memang saling memeluk dan akhirnya kepada seks. Even itu Sabtu Minggu sekali. Kalau udah umur misalnya 50-60 tahun, oke. Syukur-syukur lebih ya udah. Tapi kalau kita lihat dari kurvnya ya antara mereka yang di mana-mana itu juga. Nah, yang sekarang kurang itu ternyata adalah orang-orang yang hidupnya di Asia. Korea tuh kurang seksnya. Singapura juga kurang. Indonesia juga termasuk kurang. Padahal itu gitu. sebagai ekspresi cinta. Karena itu tadi banyak yang kayak mikir-mikir kayak India, udah mau punya cucu, anak-anak udah pada gede Atau karena ngapain? memang bawaan hormonnya udah hormonnya gitu, Dok, juga. udah garing dan misalnya. dia tidak mau menambahkan misalnya Iya. tadi ya. Nggak mau repot aja gitu. Atau dengan makanan-makanan yang tambahan kayak tahu, tempe, susu kedelai. Ya, itu kan semuanya bisa membantu gitu loh. Oke. Dalam hidup itu kita butuh protein. Dan Indonesia termasuk orang yang proteinnya sangat kurang. Nih namanya albumia. Apalagi, Dok? Ini albumia ini bisa Albumia. dipakai dari mulai orang remaja-remaja. Supaya dia itu nanti kalaupun sampai dia menikah dan sebagainya, staminanya tetap bagus. Banyak sekali orang-orang yang gak hamil gara-gara anemia, gara-gara kekurangan protein, asam folat dan sebagainya. Albumia nih adalah, nah aku tuh mulainya kenapa terinspirasi. Orang Jepang tuh sampai ribuan ton mengimpor ikan gabus dari Kalimantan. Jadi saya pengen tahu kenapa. Jadi ini untuk Protein kita untuk sehingga orang-orang kita promil juga bisa. Oh, bukan lagi bisa. Telurnya akan lebih baik. Yang pria kalau minum ini spermanya lebih lincah. Ingat loh, zaman saya cuma 15% ya. Iya, iya, orang iya. yang Iya. kan Betul. yang susah Dokter hamil. pernah kasih slide dulu tuh. Sekarang udah 25%. 1 di antara 4 orang yang menikah itu laki-lakinya susah, spermanya jelek. Itu aku yang temukan ya di klinik Pak Sutri sendiri. Nah, kita bantu dengan ini baik untuk laki dan perempuan. Ketika sudah hamil sangat harus supaya anaknya tidak stunting. Sekarang anaknya jadi beke, ya kan? Otaknya ini karena kurangnya protein. Ibu-ibu hamil sekarang udah banyak. Dok, jangan disuruh makan ikan, jangan suruh makan daging, saya nggak suka. Ya udah, dibentuklah dalam bentuk kapsul, sehingga anak-anaknya itu juga bisa cerdas dari dalam gitu loh. Albumia ikan gabus plus. Iya.
plus karena bisa dipakai suami istri. Iya, iya. Ya. Kemudian ketika dia itu disesar atau ketika dia itu proses melahirkan, Ada luka. lukanya itu cepat banget sembuh karena proteinnya bagus, daya tahannya bagus, imunitasnya bagus, nggak gampang sakit, nggak gampang kena flu. Kalau lagi hamil kan kalau sakit-sakit gitu kan kita juga was-was, Iya, ya iya. kan. Nah kemudian ketika menyusui itu juga perlu diberikan. Komunikasi atau intimate kita sama pasangan itu sebetulnya harus seterbuka apa sih dok? Perlu nggak sih bahwa ternyata misalnya pasangan sedang melakukan yang style A, terus kita nggak suka, perlu nggak? Dikomunikasikan, ya. Iya, iya. Dan kita harus tahu alasannya. Misalnya gini, pasangan nggak mau oral. Iya. Aku nggak mau rasanya kok kayaknya Betul. nggak enak di mulut gini. Itu di awal Kenapa? pernikahan harus diomongin nggak? Harus diomongin. Oh. Kenapa? Nanti kumannya gini-gini. Nggak ada, ini hasil penelitian. Kumannya itu sedikit. Apalagi kalau punya suami sendiri. Apalagi kalau udah dicuci bersih. Dan harus diingat bahwa laki-laki itu suka. Karena rasanya kan Iya. bermacam-macam. Iya, betul. Rasa gigi, rasa mulut, rasa gusi, rasa lidah, rasa tenggorokan. Ya kan cuma tidak hanya satu rasa saja. Kalau pada Miss V kan cuma rasa dinding vagina aja. Iya. Tapi Gitu. nggak semua pasangan mau loh dok. Makanya itu diomongin dari awal. Dan ya kita juga mesti kan udah mulai terbuka ya. Kalau kamu nggak percaya, yuk kita sama-sama discuss sama dokter. Jadi sebetulnya atau- keterbukaan itu keterbukaan penting. itu penting banget gitu loh. Nah bicara soal keterbukaan, kayaknya di zaman sekarang udah bukan soal keterbukaan atau apa ya yang mesti kita sampaikan pada pasangan. Ini kan ngelihat Gen Z, nggak bilang Gen Z aja sih, tapi begitu banyaknya orang kayaknya sekarang sudah seperti menormalisasikan hadirnya anak tanpa menikah. Ini kalau kondisi kayak gitu gimana ya dok? No free sex, selalu kan ini dari dulu. Iya sih. Jangan mau dinikahin siri. Biarpun dia punya kelapa sawit 100 hektar atau apa. No, kamu tidak jelas itu. Ketiga, pacaran boleh, tapi kamu harus tahu batas-batasnya. Dan kamu harus bisa mengendalikan diri. Yang keempat, jangan sampai kamu dua tuh. Narkoba, pornografi. Kalau kamu sampai kecanduan itu, game over. Hidup kamu akan berantakan. Karena dengan kamu kecanduan pornografi, kamu akan kecanduan onani. Kecanduan onani kamu akan mengalami disfungsi seksual nantinya. Kecanduan narkoba apalagi. Anak-anak akan dilahirkan lebih banyak anak-anak yang boleh dikatakan nanti kelainan mental. Karena spermanya kan tercemar oleh narkobanya. Oh iya Jadi betul. tolong itu dua hal itu. Say no to free sex, say no to drugs. Dua hal itu. Dan say no to pornography and masturbation. Wah, komplit sekali obrolan aku di hari ini. Beda dengan pertemuan dengan dokter di 20-30 tahun yang lalu ya. Oh, kalau dulu kita cuma ngomongnya hai. Tahun lalu cuma ada penjelasan, Iya, slide. Sekarang sudah ada produk wish yang ya, dokter dulu kan hadirkan. kita nggak ada. Di media ini teman Indi akhirnya senang sekali Teman dokter Indi, Boyke insya Allah. sudah hadir bersama dengan Iya, wish-nya dan dan mudah-mudahan mereka bisa Iya. menggunakan ini sebagai tambahan pelengkap dari Betul. gaya hidup mereka. supaya lebih menyempurnakan Yes. hubungan dan selanjutnya. Terima kasih banyak dokter, Sama-sama, senang sekali Indi. bisa bermain di Yuk. teman Indi. Sukses dan jangan lupa kalau ada apa-apa undang aku terus Yes. supaya kita bisa terus Sama-sama berjumpa dan aja, berjumpa sama-sama. lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan ini bisa membuat aku kembali remaja. Sampai ketemu lagi teman Indi. Yeay.